Di pinggir sebuah hutan lebat yang masih asri, hidup seorang nenek tua bernama Wiris. Ia tinggal di sebuah rumah kayu kecil yang telah berdiri kokoh selama puluhan tahun. Rumah itu dikelilingi oleh kebun sayur yang ia rawat sendiri, penuh dengan tanaman cabai, singkong, dan beberapa bunga liar yang tumbuh di pinggir pagar bambu. Nenek Wiris menjalani hidup yang sunyi. Suaminya telah lama meninggal dunia, meninggalkan kenangan manis yang terpatri di setiap sudut rumah. Foto-foto mereka bersama terpajang di dinding, menceritakan masa-masa indah yang kini hanya bisa dikenang. Anak-anaknya telah merantau ke kota besar, mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka jarang pulang, hanya sesekali mengirim kabar lewat surat atau telepon. Namun, Nenek Wiris bukanlah seseorang yang mudah mengeluh. Hari-harinya diisi dengan kegiatan sederhana, menyapu halaman, menenun kain dengan alat tradisional, atau memasak hidangan sederhana seperti sayur lodeh dan tempe goreng. Ketika sore tiba, ia sering duduk di beranda, memandang hutan di depannya. Hutan itu menjadi sahabat setianya, menawarkan kedamaian yang tidak pernah ia temukan di tempat lain. Namun, kedamaian itu tidak selamanya menenangkan. Ada saat-saat ketika kesunyian terasa begitu berat, seperti malam-malam ketika hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Di malam seperti itu, Nenek Wiris sering terjaga hingga larut, mengenang masa mudanya atau memandangi bintang-bintang dari jendela kamarnya. Pada suatu malam, kesunyian yang biasa mengiringi tidurnya berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Suara gemerisik terdengar dari luar rumah. Awalnya, Nenek Wiris mengira itu hanyalah angin atau mungkin seekor kucing hutan yang mencari makanan. Namun, suara itu semakin jelas, semakin dekat, dan semakin berat. Dengan hati-hati, ia berjalan ke jendela, mengintip keluar. Dalam gelap, ia melihat bayangan besar yang bergerak pelan di antara pepohonan. Tubuhnya seketika menggigil. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika bulan muncul dari balik awan, ia melihatnya dengan jelas. Seekor harimau besar, berbulu hitam pekat dengan mata kuning yang bersinar. Harimau itu berdiri diam di depan rumah, memandang langsung ke arah jendela tempat Nenek Wiris berdiri. Mata binatang itu seolah berbicara, menyampaikan sesuatu yang tak bisa dipahami. Nenek Wiris merasa tubuhnya kaku. Ketakutan menyelimuti hatinya. Namun ia berusaha mengendalikan diri. Dengan tangan gemetar, ia menutup jendela rapat-rapat dan memasang palang kayu di pintu depan. Ia menyalakan pelita tambahan dan duduk di sudut ruangan, memegang tasbih yang selalu ia simpan di dekat tempat tidur. Bibirnya berkomat-kamit melafalkan doa, memohon perlindungan dari apapun yang sedang terjadi. Malam itu terasa begitu panjang. Meski pintu dan jendela terkunci rapat, ia masih bisa mendengar suara langkah berat harimau itu di luar rumah. Kadang terdengar suara menggeram pelan, cukup untuk membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Namun, harimau itu tidak mencoba masuk. Ia hanya duduk di depan rumah, seperti sedang menunggu sesuatu. Hingga akhirnya, suara langkah itu perlahan menjauh, menghilang di balik keheningan malam. Ketika pagi tiba, Nenek Wiris membuka pintu rumahnya dengan hati-hati. Ia mengintip keluar, memastikan semuanya aman sebelum akhirnya melangkah ke halaman. Sinar matahari pagi menembus celah-celah pepohonan, membawa kehangatan yang biasanya menenangkan hatinya. Rasa penasaran mulai tumbuh di dalam dirinya. Mengapa harimau itu datang? Dan apa yang sebenarnya ia inginkan? Kejadian itu menandai awal dari sesuatu yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia hampir merasa lega, sampai matanya menangkap sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di depan rumah, di atas tanah yang lembab oleh embun, harimau besar dari malam sebelumnya masih duduk di sana. Tubuhnya yang kokoh tampak tenang, namun matanya yang tajam menatap lurus ke arah Nenek Wiris. Lutut Nenek Wiris hampir goyah melihat binatang itu begitu dekat. "Ya Tuhan," gumamnya, seraya memegang kusen pintu untuk menopang tubuhnya. Harimau itu tidak bergerak, hanya duduk seperti patung. Tidak ada tanda-tanda ancaman di wajahnya, tapi tetap saja, ia adalah seekor harimau. "Apa maumu?" tanya Nenek Wiris dengan suara bergetar, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada harimau itu. Harimau itu menundukkan kepalanya perlahan, seperti memberi isyarat. Nenek Wiris mengerutkan dahi, kebingungan. Binatang itu tidak terlihat buas seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, ada sesuatu yang aneh dalam gerak-geriknya,
Sesuatu yang hampir terasa manusiawi. Dengan hati-hati, Nenek Wiris melangkah mundur ke dalam rumah, tapi ia tetap mengintip dari celah pintu. Ia mengamati harimau itu dari kejauhan, mencoba memahami apa yang diinginkannya. Waktu berlalu, namun harimau itu tetap duduk diam, tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Setelah beberapa jam berlalu, rasa takut Nenek Wiris mulai tergantikan oleh rasa penasaran. Ia membuka pintu sedikit lebih lebar, mengintip lagi. Harimau itu kini berbaring di atas tanah, seolah-olah menunggu dengan sabar. Ketika matahari semakin tinggi, Nenek Wiris memutuskan untuk melanjutkan kegiatannya. Ia mengambil keranjang dan pergi ke kebun, namun langkahnya tetap penuh kewaspadaan. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan harimau itu. Yang mengejutkan, harimau itu bangkit dan mengikuti di belakangnya. Nenek Wiris berhenti dan menoleh. "Kau mau apa?" tanyanya. Suaranya lebih tegas daripada sebelumnya. Namun, harimau itu hanya berhenti beberapa langkah darinya, menatapnya dengan pandangan tenang. Merasa tak punya pilihan lain, ia melanjutkan pekerjaannya di kebun. Ia memanen cabai, mencabut rumput liar, dan memeriksa tanaman yang lain. Sepanjang waktu itu, harimau itu tetap berada di dekatnya, tapi tidak pernah mendekat terlalu jauh. Saat Nenek Wiris menjatuhkan keranjang sayurnya karena terlalu penuh, ia terkejut ketika harimau itu maju dan menggunakan cakarnya untuk mendorong keranjang itu kembali ke arahnya. Tubuh Nenek Wiris menegang. Ia tidak berani bergerak, menatap binatang besar itu dengan mata terbelalak. Harimau itu mundur lagi, duduk dengan tenang seperti sebelumnya. Nenek Wiris menghela napas panjang. Ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa tentang harimau ini. Hari-hari berikutnya, harimau itu terus mendampinginya, seolah-olah telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia tidak hanya duduk di depan rumah, tapi juga membantunya dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika Nenek Wiris kehabisan kayu bakar, harimau itu membawa beberapa batang kayu dari hutan, menggenggamnya dengan gigi yang besar tapi tidak pernah merusak kayu itu. Ketika binatang liar seperti monyet atau babi hutan mencoba menyerang kebun, harimau itu mengusir mereka dengan geraman yang membuat mereka kabur ketakutan. "Aneh sekali," gumam Nenek Wiris suatu pagi sambil memandangi harimau itu dari dapur. "Apa kau sebenarnya?" Ia mulai berbicara dengan harimau itu, meski tahu binatang itu tidak mungkin menjawab. Namun, anehnya, harimau itu selalu memandangnya dengan pandangan penuh perhatian, seperti memahami setiap kata yang ia ucapkan. Kadang, ia merasa sedang berbicara dengan manusia, bukan seekor binatang. Nenek Wiris akhirnya memberinya nama. "Aku akan memanggilmu Bima," katanya sambil tersenyum kecil. Harimau itu menggerakkan kepalanya, seolah mengangguk. Semakin hari, keberadaan Bima mulai terasa seperti berkah bagi Nenek Wiris. Rumah yang tadinya sunyi kini terasa lebih hidup. Namun, di balik semua keanehan itu, perasaan curiga tetap menggelayuti hati Nenek Wiris. Mengapa seekor harimau bertingkah seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin sering mengganggunya setiap kali ia menatap mata Bima yang tajam. Mata itu berbicara lebih banyak daripada yang bisa diungkapkan dengan kata-kata, dan Nenek Wiris merasa bahwa harimau itu menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Malam itu, bulan purnama bersinar terang di langit yang bersih, memantulkan cahayanya yang lembut di permukaan tanah. Angin malam berhembus perlahan, menggerakkan dedaunan dan membawa aroma tanah basah ke dalam rumah kayu Nenek Wiris. Namun, meskipun alam tampak begitu damai, ada sesuatu yang membuat hati Nenek Wiris tidak tenang. Ia merasa, ada sesuatu yang berubah dalam diri Bima. Harimau itu biasanya akan tidur di luar rumah, seperti biasa, tapi malam itu ia tidak terlihat di halaman. Nenek Wiris mulai merasa cemas, meski ia mencoba untuk tidak panik. Pikirannya melayang, mengingat kembali semua kejadian aneh yang terjadi sejak Bima datang ke rumahnya. Dari pertama kali bertemu dengan harimau itu, semuanya terasa tidak biasa. Bima yang datang begitu mendekat, mengikutinya ke kebun, bahkan membantu dengan cara yang tak masuk akal bagi seekor binatang. Tanpa bisa menahan rasa penasaran, Nenek Wiris akhirnya memutuskan untuk keluar dan mencari Bima. Ia berjalan pelan menuju tepi hutan, di mana biasanya harimau itu suka menghabiskan waktu. Sesampainya di sana, ia melihat sosok besar yang berdiri di antara pohon-pohon. Bima duduk di bawah sinar bulan, tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya.
hampir seperti bayangan raksasa yang menyatu dengan malam. Tatapannya mengarah ke langit, ke bulan yang begitu terang malam itu. Ada sesuatu yang dalam di matanya, seolah harimau itu sedang merenung atau bahkan mencari jawaban untuk sebuah pertanyaan yang hanya ia yang tahu. Nenek Wiris mendekat perlahan, tidak ingin mengganggu Bima yang tampaknya sedang dalam keadaan serius. Ia merasa ada keheningan yang berbeda malam itu. Sesuatu yang berat dan penuh misteri. "Apa yang sedang kau pikirkan, Bima?" tanya Nenek Wiris dengan suara lembut. Meskipun ia tahu bahwa harimau itu tidak bisa menjawab. Bima tidak bergerak. Hanya matanya yang terus terfokus pada bulan purnama, seolah-olah ada ikatan antara dirinya dan cahaya itu. Tiba-tiba, dengan cakarnya yang besar, Bima mulai menggambar sesuatu di tanah. Gerakannya sangat hati-hati, menggali tanah dengan lembut seolah ia sedang menciptakan sesuatu yang penting. Nenek Wiris berdiri diam, terpesona oleh apa yang dilakukan Bima. Perlahan, ia mendekat untuk melihat lebih jelas. Di tanah itu, Bima menggambar sebuah gambar yang sangat menarik. Sebuah lingkaran besar, dengan garis-garis yang membentuk gambar manusia, bulan, dan sebuah batu bersinar yang terletak di tengah-tengah. Gambar itu sangat rapi dan penuh makna, seolah-olah memiliki cerita tersendiri. "Batu bersinar?" gumam Nenek Wiris, terkejut. Ia memandang gambar itu dengan penuh perhatian, mencoba mencari arti dari gambar yang dibuat oleh Bima. Bima menoleh, memandang Nenek Wiris dengan tatapan yang penuh arti. Ia menggeram pelan, lalu mengangkat cakarnya, mengarahkannya ke gambar batu bersinar itu, seolah ingin memberitahunya bahwa batu tersebut memiliki peranan penting. "Apa itu batu Candrawulan?" tanya Nenek Wiris, meskipun ia tahu bahwa harimau itu tidak akan menjawab dengan kata-kata. Namun, entah mengapa, Nenek Wiris merasa bahwa Bima sedang berusaha untuk memberitahunya sesuatu yang besar, sesuatu yang terkait dengan masa lalu Bima sendiri. Sebuah cerita yang harus ia ungkap, dan Bima membutuhkan bantuannya untuk itu. Setelah beberapa saat, Bima berdiri dan melangkah ke arah hutan yang lebih dalam, berhenti sejenak untuk memastikan bahwa Nenek Wiris mengikuti. Nenek Wiris merasa ada dorongan kuat untuk mengikuti langkah Bima, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, mereka berjalan menyusuri hutan yang semakin gelap dan lebat. Setiap langkah membawa mereka semakin jauh dari rumah, memasuki wilayah yang belum pernah dijelajahi oleh Nenek Wiris. Hutan ini terasa berbeda, seperti hutan yang hidup dengan cerita-cerita lama, penuh rahasia yang tersembunyi di setiap batang pohon dan bebatuan. Bima berjalan dengan tenang, seperti sudah tahu jalan yang harus dilalui. Nenek Wiris mengikuti, meskipun perasaan was-was semakin membebani dirinya. Namun, rasa ingin tahu yang mendalam mendorongnya untuk terus berjalan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka akhirnya tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di antara bebatuan raksasa. Gua itu gelap, dan udara di sekitarnya terasa dingin. Bima berhenti di pintu gua, memandang Nenek Wiris dengan tatapan yang penuh pengertian. "Apa yang ada di dalam sana, Bima?" tanya Nenek Wiris. Namun Bima hanya menggeram pelan dan melangkah ke dalam gua. Nenek Wiris tidak bisa menahan rasa penasaran dan segera mengikuti. Di dalam gua, udara terasa semakin lembab dan penuh misteri. Di kedalaman gua, sinar bulan purnama yang masuk melalui celah-celah batu memberi cahaya yang redup, memantulkan bayangan-bayangan yang bergerak di dinding gua. Dan di tengah-tengah gua itu, Nenek Wiris melihat sebuah batu besar yang bersinar dengan cahaya lembut. Batu itu tampak memancarkan aura yang begitu kuat, seolah-olah menyimpan kekuatan luar biasa yang belum terungkap. Nenek Wiris menatap batu itu dengan takjub. Ia merasa bahwa batu Candrawulan, yang tergambar di tanah oleh Bima, adalah batu yang sama yang kini berada di depan matanya. Apakah ini yang dimaksud Bima? Apakah ini batu yang bisa mengungkap misteri dari masa lalu Bima? Atau bahkan mungkin menyelamatkan hidupnya? Nenek Wiris merasa bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bahwa kebenaran tentang Bima, tentang masa lalunya, dan tentang batu yang bersinar itu akan segera terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ada sesuatu yang besar dan gelap yang menanti mereka di depan. Bima berhenti tiba-tiba, dan Nenek Wiris hampir menabraknya. Harimau itu berdiri tegak, mengangkat kepalanya, dan menatap jauh ke depan. Ada sesuatu di dalam kegelapan sana, sesuatu yang membuat Bima waspada. Tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan dalam menggema di seluruh gua. "Siapa yang berani mendekati gua Candrawulan?"
Suara itu seperti datang dari kedalaman gua, seperti suara makhluk raksasa yang bersembunyi di balik bayang-bayang batu. Nenek Wiris terlonjak. Namun ia berusaha untuk tetap tenang. Bima berdiri tegak di depan Nenek Wiris. Tubuhnya gemetar seperti menunggu perintah. Nenek Wiris merasakan ketegangan yang meningkat. Namun rasa penasaran yang besar mendorongnya untuk melangkah maju. Tidak ada niat buruk, kata Nenek Wiris. Suaranya sedikit bergetar namun tetap penuh keyakinan. Kami hanya ingin batu Candrawulan. Suara itu terdiam sesaat, lalu terdengar lagi, lebih dalam dan lebih menyeramkan. Kalian ingin batu Candrawulan? Batu itu bukan untuk sembarang orang. Tidak ada yang boleh mengaksesnya tanpa membayar harga yang sangat tinggi. Saat itu, dari dalam kegelapan, muncul sosok besar yang bergerak perlahan keluar. Nenek Wiris mengangkat wajahnya, dan matanya terbuka lebar ketika ia melihat apa yang keluar dari bayang-bayang gua. Seekor ular raksasa, lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan, muncul perlahan. Sisiknya berkilauan seperti perak, dan matanya yang merah menyala memancarkan cahaya yang menakutkan. Ular itu memiliki kepala yang besar, lebih besar dari kepala manusia, dengan taring-taring yang tajam dan lidah yang terjulur. Aku adalah Naga Marga, penjaga Gua Candrawulan. Suara itu kini terdengar lebih jelas, lebih menggelegar. Hanya mereka yang pantas yang dapat mendapatkan batu ini. Jika kalian berniat menghadapinya, kalian harus siap membayar harga yang tinggi. Nenek Wiris terperangah, namun ia tidak mundur. Meski rasa takut mulai menyelimuti dirinya, keberanian yang baru muncul dalam dirinya memaksa ia untuk melangkah maju. Kami tidak ingin merusak, hanya ingin mengambil batu itu untuk menyelamatkan teman saya, kata Nenek Wiris dengan tegas. Bima, yang tetap berdiri di depan Nenek Wiris, menggeram rendah. Ular itu menatapnya dengan tajam, dan Nenek Wiris bisa merasakan adanya ketegangan yang mendalam antara keduanya. Ular itu kemudian tertawa dingin. Suaranya bergema di seluruh gua. Batu Candrawulan bukan untuk disalahgunakan, kata Naga Marga. Suaranya menggetarkan seluruh gua. Batu ini memiliki kekuatan besar, tetapi untuk menggunakannya, seseorang harus menghadapi konsekuensinya. Jika temanmu benar-benar ingin mengambil batu ini, maka salah satu dari kalian harus siap mengorbankan dirinya. Nenek Wiris merasa jantungnya berdegup kencang. Mengorbankan diri? Tanyanya. Suara hampir tidak terdengar. Naga Marga mengangguk perlahan. Batu Candrawulan hanya akan memberikan keinginan jika ada pengorbanan yang tulus. Jika kalian ingin mengambilnya, salah satu dari kalian harus memberikan nyawanya sebagai harga untuk kekuatan itu. Nenek Wiris merasa kepalanya pusing mendengar kata-kata itu. Ia menatap Bima yang kini berdiri diam, seolah sedang merenung. Bima, kata Nenek Wiris dengan suara pelan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kamu berbuat seperti ini? Bima menundukkan kepalanya, tubuhnya sedikit gemetar. Ia terlihat berjuang untuk mengungkapkan kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya, sebuah cerita yang telah lama terkubur dalam dirinya. Tiba-tiba, suara Naga Marga yang dalam dan menggetarkan gua itu kembali terdengar, mengisi ruang dengan beratnya. Jangan hanya menunggu, anak muda. Jika kau ingin membayar harga atas kesalahanmu, hadapilah masa lalu itu. Batu ini tidak hanya memberikan keinginan, ia mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di dalam hati. Nenek Wiris merasa ketegangan di udara semakin kuat. Ia bisa merasakan bahwa batu ini bukan hanya sekadar batu ajaib yang memberikan kekuatan. Batu Candrawulan memiliki kemampuan untuk menggali masa lalu, membuka rahasia yang mungkin lebih baik dibiarkan terkubur. Bima, kata Nenek Wiris perlahan, menggunakan nama yang kini ia ketahui. Jangan biarkan masa lalu menahanmu. Terbuka dan beri aku kesempatan untuk membantu. Bima mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang dulu tajam kini tampak lebih lelah, seperti mata seseorang yang telah melalui banyak cobaan. Dengan suara pelan, ia mulai berbicara. Aku bukan hanya seorang harimau, katanya dengan suara penuh penyesalan. Nama asliku dulu adalah Arka. Aku seorang pemuda yang sangat ambisius. Aku mencari kekuatan dengan cara yang salah, mengikuti ajaran ilmu hitam yang dijanjikan bisa memberiku segala yang kuinginkan. Tapi itu adalah kesalahan besar. Nenek Wiris terkejut tetapi masih mendengarkan dengan seksama, hatinya penuh belas kasihan.
Bima, atau Arka, melanjutkan ceritanya. Aku belajar dari seorang guru yang sangat dihormati, tetapi aku tergoda oleh kekuatan yang lebih besar. Aku mengkhianatinya, mencari cara untuk memperoleh kekuatan lebih besar untuk diriku sendiri. Itu adalah kesalahan terbesarku, karena setelah itu bencana datang. Aku tidak hanya menghancurkan diriku, tetapi juga menyebabkan banyak orang menderita. Sebagai hukuman, aku dikutuk menjadi harimau. Nenek Wiris merasa jantungnya terhenti sejenak. Ia tidak menyangka bahwa Arka, pemuda yang dulu penuh ambisi, telah menyebabkan kehancuran begitu besar dalam hidupnya. Namun, di balik semua itu, ia melihat penyesalan yang tulus dalam diri Arka. Harimau itu bukanlah sosok yang jahat, melainkan seseorang yang terperangkap dalam kesalahannya sendiri. Aku terperangkap dalam bentuk ini selama bertahun-tahun, lanjut Arka dengan suara yang semakin lirih. Aku berharap bisa menebus kesalahanku. Aku tahu tidak ada cara yang mudah untuk menghapus dosa-dosaku, tetapi aku mencoba. Ketika aku bertemu denganmu, Nenek Wiris, aku merasa ada harapan lagi. Kamu memberi aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Nenek Wiris mengangkat tangannya dan dengan lembut menyentuh kepala Arka. Kita semua pernah salah, Arka. Yang penting adalah bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki kesalahan itu. Kamu sudah berusaha untuk membantu, dan itu lebih dari cukup. Namun, naga marga yang mendengarkan percakapan mereka dengan saksama, kembali berbicara. Aku mendengar penyesalan kalian, tetapi itu tidak cukup untuk menghapuskan dosa-dosamu. Batu Candrawulan tidak memberikan kekuatan hanya karena penyesalan. Untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, ada harga yang harus dibayar. Salah satu dari kalian harus membuat pengorbanan lebih dari sekadar kata-kata. Nenek Wiris merasa ada sesuatu yang tak bisa dihindari. Batu itu tidak hanya menguji tekad, tetapi juga hati. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka harus siap menghadapi konsekuensinya. Namun, ia juga merasa bahwa jika mereka benar-benar berjuang bersama, ada cara untuk mengatasi semua ini. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Nenek Wiris. Tatapannya kini penuh keteguhan. Naga marga menggelengkan kepalanya, memberi isyarat untuk lebih mendalami arti dari apa yang telah diungkapkan. Kalian harus memilih. Apa yang lebih penting bagi kalian? Hidup atau penebusan? Batu ini hanya bisa memberi satu hal, bukan keduanya. Nenek Wiris terdiam sejenak. Ia memandang Arka, yang kini berdiri dengan kepala tertunduk, penuh rasa bersalah. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal siapa yang benar-benar ingin menjadi mereka setelah semua ini. Arka berdiri dengan dada terengah-engah, tatapannya terfokus pada batu yang memancarkan cahaya yang semakin kuat. Setiap sinar dari batu itu seperti mengingatkan dirinya akan masa lalunya, akan dosa-dosanya, dan juga akan harapan yang mungkin bisa ia raih. Namun, semakin ia menatap batu itu, semakin jelas bahwa pengorbanan yang dimaksud bukanlah hal yang sederhana. Nenek Wiris, di sisi lain, merasakan hati yang berat. Ia sudah lama hidup dalam kesendirian. Namun ketika bertemu dengan Arka, hatinya kembali penuh dengan kasih sayang dan harapan. Ia tidak bisa membiarkan pemuda itu terperangkap dalam kutukan selamanya. Aku tidak takut, Arka, bisiknya. Hidupku sudah cukup lama, dan aku siap. Biarkan aku yang melangkah maju. Arka menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan. Tidak, Nek. Aku yang harus melakukannya. Aku yang menyebabkan semua ini, dan aku yang harus menanggung akibatnya. Kamu sudah memberikan begitu banyak cinta dan perhatian kepadaku. Biarkan aku menebus semuanya. Namun, sebelum Nenek Wiris bisa menjawab, suara naga marga menggema kembali, lebih dalam dan lebih berat dari sebelumnya. Apa yang kalian bicarakan adalah pengorbanan. Tapi apakah pengorbanan kalian benar-benar tulus? Kalian berdua ingin menolong satu sama lain, tetapi tak seorang pun di antara kalian yang ingin berpisah dengan hidup. Batu Candrawulan hanya akan memberikan apa yang kalian butuhkan jika kalian siap melepaskan sesuatu yang sangat kalian hargai. Suasana semakin tegang. Nenek Wiris menggenggam erat tangan Arka. Aku sudah mengerti, naga marga, katanya dengan suara tegas. Kita tidak bisa menginginkan segalanya tanpa melepaskan sesuatu. Jika pengorbanannya adalah nyawa, maka biarlah aku yang memberi. Aku sudah cukup hidup. Arka menggelengkan kepala dengan kuat,
Tubuhnya bergetar. Tidak, nenek. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan bersalah jika kamu yang mengorbankan dirimu. Aku yang harus membayar harga itu. Naga marga, yang sudah mulai melingkar di sekitar gua, mengeluarkan tawa dingin yang membuat udara semakin berat. Kalian terlalu terikat pada hidup kalian sendiri, takut akan kehilangan apa yang sudah kalian miliki. Pengorbanan yang tulus harus datang dari kesediaan untuk melepaskan sesuatu yang paling berharga bagi kalian. Jika kalian benar-benar ingin mengambil batu Candrawulan, kalian harus siap melepaskan segala yang kalian cintai, termasuk hidup itu sendiri. Kata-kata naga marga menembus hati Nenek Wiris dan Arka dengan kekuatan yang tak bisa dihindari. Keduanya terdiam sejenak, merenungkan apa yang baru saja mereka dengar. Apa yang sebenarnya lebih penting, hidup atau penebusan? Bagaimana jika pengorbanan itu berarti kehilangan semuanya? Nenek Wiris menatap Arka dengan penuh kasih sayang. Arka, katanya pelan, aku tahu ini sulit, tetapi ini adalah ujian yang harus kita hadapi bersama. Kamu tidak perlu merasakan beban ini sendirian. Aku siap menerima apapun yang terjadi. Kita telah melewati banyak hal bersama, dan aku ingin melihat kamu bebas dari kutukan ini. Jika harus ada yang mengorbankan diri, maka biarlah aku. Air mata mulai mengalir di pipi Arka, dan dia memegang tangan Nenek Wiris erat-erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Nenek. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan bebas setelah semua yang telah kulakukan. Tetapi jika aku harus melanjutkan hidup, aku ingin itu bersama denganmu. Kamu adalah satu-satunya yang membuatku merasa diterima, setelah semua kehancuran yang aku sebabkan. Nenek Wiris mengusap air mata yang mengalir di wajah Arka dengan lembut. Kita tidak bisa mengubah masa lalu Arka, tapi kita bisa memilih untuk mengubah masa depan. Aku tidak ingin kamu merasa terperangkap lagi. Pengorbanan ini adalah untuk kebebasanmu. Aku rela. Tiba-tiba, batu yang terletak di tengah gua mulai memancarkan cahaya yang lebih terang, menyilaukan mata mereka. Suara naga marga bergema lagi, lebih mendalam dan lebih berat. Jika kalian benar-benar siap, maka waktu untuk membuat pilihan telah tiba. Kalian harus memilih. Apakah kalian siap melepaskan semuanya untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan? Atau apakah kalian akan menyesali keputusan kalian selamanya? Arka menatap batu itu dengan mata yang penuh tekad. Ia tahu bahwa ini adalah saat terakhir. Ia bisa memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan pengorbanan, atau tetap terperangkap dalam kesalahan masa lalu. Aku siap, katanya dengan suara penuh tekad, meskipun hatinya teriris. Aku akan memberikan pengorbanan yang tulus. Aku akan membayar harga yang harus dibayar. Nenek Wiris menatap Arka dengan penuh kasih. Namun ia tahu bahwa keputusan ini adalah jalan yang tak terelakkan. Jika ini jalan yang kamu pilih, aku akan mendukungmu, Arka. Aku percaya padamu. Dengan langkah pasti, Arka melangkah maju dan menyentuh batu Candrawulan. Seketika, cahaya terang yang memancar dari batu itu membungkus tubuhnya, menyelimuti seluruh gua dalam cahaya yang membutakan. Nenek Wiris merasakan tubuhnya bergetar, dan seolah waktu berhenti. Semua yang ada di sekitarnya mulai berputar, dan suara naga marga terdengar semakin jauh, semakin tak terdengar. Saat cahaya itu mulai mereda, Arka berdiri di tengah gua, tubuhnya bersinar seperti baru terlahir. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang lebih dari sekadar fisik. Wajahnya terlihat lebih damai, lebih penuh harapan, dan meskipun ia masih berdiri di sana, Nenek Wiris bisa merasakan bahwa dia tidak lagi terperangkap dalam kutukan yang telah membelenggunya selama bertahun-tahun. Namun, dengan perubahan itu, Nenek Wiris juga merasakan perubahan pada dirinya sendiri. Ia merasakan tubuhnya yang lelah, dan ketika ia melihat Arka dengan mata yang penuh harapan, ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk melepaskan diri, untuk memberi jalan bagi masa depan yang lebih baik bagi mereka berdua. Cahaya dari batu Candrawulan perlahan memudar, menyisakan suasana yang tenang namun penuh perasaan yang mendalam. Arka, yang kini tampak seperti pemuda yang baru terlahir kembali, berdiri tegak di tengah gua. Tatapan matanya yang sebelumnya penuh penyesalan kini dipenuhi kedamaian. Ada perubahan yang begitu jelas, namun ada juga sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Di sisi lain,
Nenek Wiris merasa sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia memandang Arka dengan air mata yang menggenang di matanya. Ia merasa bahagia karena kutukan yang menjerat pemuda itu akhirnya terlepas. Tetapi di balik kebahagiaan itu ada kesedihan yang datang begitu mendalam. Sesuatu telah hilang. Sesuatu yang tak bisa dikembalikan lagi. Arka, suara Nenek Wiris terdengar lirih. Ia mengulurkan tangannya, ingin menyentuh pemuda itu, tetapi tubuhnya merasa begitu lelah. Ada suatu kekosongan yang tiba-tiba datang, seolah segala kekuatan yang ia miliki telah terkuras habis oleh keputusan yang baru saja diambil. Arka menatap Nenek Wiris dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Ia melangkah mendekat, meraih tangan Nenek Wiris dengan lembut. "Nenek, kamu sudah menyelamatkanku. Kamu telah memberiku kesempatan untuk hidup kembali. Aku tak tahu bagaimana caranya mengungkapkan rasa terima kasihku padamu." Namun, Nenek Wiris hanya tersenyum dengan lembut, meskipun ada kesedihan yang terkandung di dalam senyum itu. "Anakku, kamu sudah mendapatkan kesempatan kedua. Itu adalah hadiah yang lebih berharga daripada segala kekuatan atau kekayaan dunia. Yang penting adalah apa yang kamu lakukan dengan kesempatan itu." Arka menunduk, merenung. Kata-kata Nenek Wiris begitu mendalam, dan ia tahu bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya adalah sesuatu yang tak akan ia sia-siakan. Namun, dalam hati kecilnya, ada pertanyaan yang terus mengganggu. Bagaimana ia bisa membalas semua kebaikan Nenek Wiris? Bagaimana ia bisa memberikan kebahagiaan padanya setelah semua yang telah terjadi? Naga Marga, yang sejak tadi mengawasi mereka dari kejauhan, akhirnya melangkah maju, matanya yang merah menyala bersinar di tengah kegelapan gua. "Kalian telah membuat pilihan yang berat dan telah membayar harga yang mahal. Tetapi ingatlah, kesempatan kedua bukanlah pemberian tanpa ujian. Kalian harus terus berjuang untuk mempertahankan apa yang telah kalian raih." Arka menatap Naga Marga dengan serius. "Aku mengerti. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku berjanji akan melakukan apapun untuk menebus segala kesalahanku." Nenek Wiris menggenggam tangan Arka dengan erat, mencoba memberikan kekuatan di tengah rasa lelah yang melanda tubuhnya. "Aku tahu kamu akan melakukannya. Kamu sudah belajar dari masa lalumu, Arka. Itulah yang paling penting. Yang terpenting sekarang adalah melanjutkan hidup dengan penuh pengertian, kasih sayang, dan keberanian." Tetapi saat mereka berdiri di sana, dalam ketenangan yang baru, Nenek Wiris merasakan tubuhnya yang semakin lemah. Setiap detik yang berlalu, rasa kantuk yang mendalam menyelimuti dirinya. Ia berusaha untuk tetap teguh, namun tubuhnya berkata lain. Tubuhnya mulai terasa berat, seperti ada beban yang tak bisa ditahan lagi. Arka, yang merasa ada yang berbeda dalam diri Nenek Wiris, segera merasakan kekhawatirannya. "Nenek, apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Nenek Wiris hanya tersenyum kecil, meskipun napasnya mulai terengah-engah. "Anakku, aku sudah sangat tua. Aku sudah memberikan segalanya untukmu. Ini adalah waktuku untuk beristirahat. Kamu tidak perlu khawatir. Kau sudah bebas sekarang. Itu yang terpenting." Air mata Arka mulai mengalir, dan ia mendekat, ingin melindungi Nenek Wiris dari rasa sakit yang mulai datang. "Nenek, aku tidak ingin kehilanganmu. Kamu adalah satu-satunya keluarga yang aku miliki. Aku berjanji akan menjagamu." Namun, Nenek Wiris hanya menggelengkan kepala. "Kamu sudah memberikan yang terbaik, Arka. Sekarang, saatnya aku pergi, dengan hati yang damai, karena aku tahu kamu akan baik-baik saja." Tiba-tiba, Naga Marga bergerak maju, suaranya menggema di sekeliling gua. "Waktu kalian tidak banyak. Kehidupan yang telah diberikan kepada Arka tidak akan abadi tanpa pengorbanan sejati. Jika kau ingin memberi hidup kembali kepada Nenek Wiris, ada satu jalan yang bisa ditempuh, tetapi itu akan menuntut lebih dari apa yang kalian bayangkan." Arka menatap Naga Marga dengan penuh harap. "Apa maksudmu?" Naga Marga memandangnya dengan tajam. "Jika kau ingin mempertahankan hidup nenek ini, maka salah satu dari kalian harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata atau janji. Kalian harus berani memilih untuk mengorbankan hidup yang kalian miliki, atau menerima kehilangan yang tak terhindarkan." Arka merasakan seolah-olah dunia terhenti. "Aku tidak bisa kehilangan Nenek Wiris. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi."
Naga marga mengangkat tubuhnya yang besar, mengelilingi mereka berdua dengan gerakan perlahan. Itulah pengorbanan sejati. Untuk mengubah takdir, untuk menyelamatkan hidup yang sangat berharga, kamu harus siap kehilangan segalanya. Itulah ujian terakhir bagi kalian. Nenek Wiris, meskipun semakin lemah, tersenyum dan menatap Arka dengan penuh kasih. Anakku, jangan biarkan pengorbananku mengikatmu. Hidupmu adalah hadiah yang paling berharga. Jangan biarkan apa yang terjadi pada diriku menghalangimu untuk menjalani hidup yang penuh makna. Aku sudah siap. Jangan khawatir tentang aku. Dengan hati yang hancur, Arka menatap Nenek Wiris untuk terakhir kalinya. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Ia harus melepaskan Nenek Wiris dengan cara yang tulus, dan berjanji untuk menjalani hidup dengan penuh keberanian dan kasih sayang, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nenek Wiris selama ini. Setelah momen penuh perasaan itu, gua yang gelap itu kembali diselimuti cahaya dari batu candrawulan. Meskipun Arka merasakan kehilangan yang mendalam, ia tahu bahwa ini adalah waktunya untuk memulai hidup baru, sebuah kesempatan kedua yang telah diberikan, bukan hanya untuknya, tetapi juga untuk Nenek Wiris yang telah memberinya segalanya.